saya Dituto Aidan Selasri dengan NIM F1D025100021 dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Rila Yayu Ningsi dengan NIM F1D025100024. Halo, perkenalkan nama saya Ana Agunita Primarani dengan NIM F1D025100033. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada sistem penerapan e-absensi di SMA Negeri 4 Mataram. Nah, dalam penerapannya di SMA Negeri 4 Mataram itu telah mengalami berbagai transisi. Yang pertama menggunakan sistem manual, pencatatan manual, namun ini dinilai kurang relevan sehingga berganti menggunakan G-Form. Tapi G-Form ini juga mengalami berbagai masalah, salah satunya tetap dirasa kurang transparan dan juga adanya perselisihan antara guru dan juga siswa karena G-Form ini dikendalikan oleh ketua kelas. Kemudian ada juga menggunakan sistem barcode yang bisa diganti, yang harus di-scan setiap pergantian jam pelajaran, dan ini dirasa kurang relevan sehingga sekarang menggunakan sistem blocking. Dalam pengimplementasiannya tentu saja transformasi dari pencatatan manual menuju pada sistem e-absensi ini tentunya telah membuat adanya transformasi daripada sistem pelaksanaan monitoring pada guru ini sendiri yang awalnya bersifat manual dan kurang relevan, sekarang sudah bersifat digital dan bisa dipantau secara real time dan bisa menjamin hak belajar siswa itu terpenuhi tanpa adanya kelas kosong. Dalam hal ini kita menyoroti berbagai hal. Yang pertama, bagaimana sih efektivitas dalam manajemen penerapan e-absensi ini untuk mengelola kelas, kemudian bagaimana sih informasi bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian bagaimana keamanannya, dengan tujuan kita bisa mengevaluasi integrasi TIK di lingkungan pendidikan, kemudian kita juga bisa untuk meningkatkan resiliensi infrastruktur, kemudian bisa memastikan teknologi tetap selaras dengan nilai humanis di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, dalam penerapannya teknologi ini sudah dibekali dengan front end-nya yang terdiri dari bahasa pemrograman HTML, CSS, dan juga JS, dan back-end-nya di backup oleh C++. Dalam penerapannya ini digunakan dalam radius GPS 500 meter dari titik sekolah itu sebagai titik awal untuk melakukan check-in. Nah, ini tentu saja menggunakan barcode dan saat ini bisa blocking jam pelajaran sehingga guru tidak perlu scan untuk setiap jam pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak transformasi digital. Di sini ada 3 poin, ada efisiensi, data driven, dan juga etika dan budaya. Untuk efisiensi menunjukkan bahwasannya dengan ada teknologi pekerjaan itu lebih cepat dan juga rapi. Data driven menggambarkan bahwasannya informasi itu berdasarkan data dan analisis, bukan hanya perkiraan saja. Nah, untuk etika dan budaya, bagaimana teknologi itu berdampak terhadap budaya kita dan bagaimana cara kita beretika dalam menggunakan teknologi untuk kenyamanan bersama. Terus untuk resiko dan kerentanan ada 5 poin, ada digital device, dimana di sini tuh perkiraan bahwa guru senior itu tuh masih belum terlalu paham tentang sistem digital. Terus ada fake GPS, ada kemungkinan bahwasannya nanti ada guru-guru yang melakukan pemalsuan lokasi. Ada privasi, dimana kan kita akan memasukkan lokasi kita terus menerus, takutnya mengganggu kenyamanan dari penggunanya. Ada infrastruktur, dimana penggunaan ini tuh masih berpaku terhadap internet dan juga jaringan GPS yang stabil, dan juga keamanan, dimana kita kan harus memasukkan data, takutnya nanti ada kebocoran data baik absensi maupun data dari penggunanya tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana strategi mitigasinya? Ada 4 di sini. Ada offline buffering, di mana itu tuh untuk mengatasi gangguan jaringan. Terus ada billing perangkat, di mana gunanya untuk mencegah fake GPS. Juga ada penyederhanaan IU, di mana itu sebagai pendamping bagi guru senior yang masih belum terlalu paham tentang sistem digital. Dan juga ada SCV data untuk melindungi informasi pribadi dari penggunanya. Selanjutnya ada dampak pada aspek pendidikan. Implementasi dalam sistem ini berhasil untuk mengoptimalisasi waktu belajar dengan memangkas administrasi manual dan meningkatkan kualitas KBM melalui monitoring kehadiran guru secara real time, serta menyediakan data presensi yang akurat sebagai basis objektif bagi kepala sekolah. Kemudian ada dampak pada masyarakat informasi. Penerapan e-absensi mendorong peningkatan budaya literasi digital dan menciptakan transparansi informasi yang lebih terbuka di lingkungan sekolah. Meskipun masih menyisakan banyak sekali tantangan berupa kesenjangan digital akibat adanya resiko ketimpangan dan adaptasi dari guru yang melek teknologi dengan guru yang masih kesulitan. Ada dampak pada aspek keamanan, yaitu sistem ini menghadapi tantangan integrasi data akibat ancaman manipulasi seperti penggunaan fake GPS. Selanjutnya ada dampak etika profesi. Digitalisasi ini memicu pergeseran paradigma kerja yang berbasis saling percaya menjadi ke pengawasan yang lebih ketat. Namun di sisi lain, hal ini tuh berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas profesional guru serta menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh tenaga pendidik tanpa memandang senioritas. Mataram, kami melakukan refleksi kritis terhadap apa yang sudah kami amati. Nah, dalam penerapannya e-absensi ini sendiri tentu saja sudah memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan rasa disiplin seorang guru untuk tetap mengajar di kelas tanpa ada kelas yang kosong. Nah, kemudian dalam penerapannya juga ada kendala-kendala teknis, salah satunya yaitu kendala ketidakakuratan GPS itu sendiri. Kemudian ada juga kendala daripada ketidaksetaraan daripada seorang guru senior dengan guru yang masih junior itu dalam akses literasi digitalnya. Nah, selain hal itu masih ada kendala-kendala lainnya, yaitu pada scan barcode yang dianggap masih kurang efisien. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap kedepannya ini bisa kita kembangkan dengan menggunakan face recognition atau NVC, yang dimana tentu saja ini akan memberikan kemudahan praktis dan juga keakuratan. Adapun refleksi kritis menurut saya, sistem absensi berbasis barcode di SMA 4 Mataram ini telah meningkatkan efisiensi dan juga keteraturan pengelolaan kehadiran guru melalui integrasi baik data lokasi, waktu maupun ruang. Namun sistem ini masih
berkendala akan keterbatasan akses iOS, cakupan penggunanya juga belum terlalu luas. Selain itu ada beberapa kebutuhan operasional juga yang masih menggunakan PDF, menunjukkan bahwasannya semua proses tidak harus terdigitalisasi sepenuhnya. Kedepannya sistem ini perlu ditingkatkan dari sistem aksesibilitasnya, stabilitas, dan juga keamanan data agar lebih inklusif, aman, dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi, adapun menurut pendapat saya, implementasi sistem absensi berbasis kode yang dilakukan di SMA 4 Mataram sudah menunjukkan kebermanfaatan nyata dalam meningkatkan efisiensi dan juga ketertiban data secara real time. Di sini, tapi masih proses ini masih menghadapi berbagai kendala teknis seperti ketergantungan pada internet dan juga akurasi GPS yang masih belum stabil. Dan kedepannya pengembangan sistem ini perlu meningkatkan pada aksesibilitas keamanan data sehingga agar tidak hanya efisien tetapi juga lebih inklusif, aman, dan juga sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kami memberikan beberapa rekomendasi arah perkembangan dari e-absensi ini sendiri. Yang pertama yaitu adanya perkembangan smart push notification yang dimana guru akan diberikan pengingat untuk tetap absen tanpa lalai akan absensi ini sendiri. Nah, kemudian ada juga namanya penguatan literasi pendampingan yang dimana guru-guru senior akan diberikan pendampingan sehingga mereka bisa tetap merasa mudah untuk menggunakan teknologi e-absensi ini sendiri. Nah, yang selanjutnya ada juga transformasi IoT yang sebelumnya penggunaan barcode ini dirasa masih kurang efisien sehingga penerapan IoT seperti NVC ini diharapkan bisa membantu untuk mempermudah. Nah, terakhir adalah fakta integritas digital yang dimana menetapkan aturan baku untuk penerapan daripada teknologi ini sendiri. Guru dan ASN mereka login menggunakan NIP dan untuk guru honorer menggunakan nomor handphone. Dari hasil observasi kami, absensi SMA 4 Mataram ini telah berhasil memodernisasi tata kelola kehadiran secara lebih efisien dan juga terstruktur. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti digital divide, resistensi pengguna, serta resiko keamanan cyber yang memerlukan mitigasi proaktif yang berkelanjutan. Kedepannya diharapkan pengembangan sistem ini mengarahkan pada integrasi IoT yang lebih praktis, aman, dan juga berorientasi pada kemudahan pengguna sehingga tetap efektif sekaligus lebih manusiawi dan juga terintegrasi secara menyeluruh dalam lingkungan pendidikan.